Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Siti Sarah dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai salah satu tokoh filsafat Islam, yakni Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir pada tanggal 9 November 1877 di Sialkot, Punjab, India. Ayahnya bernama Nur Muhammad, sedangkan ibunya bernama Imam Bibi dan istrinya bernama Karim Bibi. Pendidikannya dimulai di Murray College dan mengambil studi Magister of Arts dalam bidang filsafat, serta melanjutkan pendidikannya di Trinity College di University Cambridge, London. Karya-karya beliau diantaranya The Deconstruction of Religion Thought in Islam, The Development of Metaphysics in Persia, Asrari Hudi, Yavidnama, Payami Masyrik, dan Rumuzi Bihudi. Pemikiran beliau dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ketuhanan, yang kedua yaitu ego, dan terakhir yang ketiga adalah insan kamil. Yang pertama yaitu ketuhanan. Tuhan menurutnya mencipta secara terbatas dan kreatif secara terus-menerus, di mana posisi manusia bukan hanya sebagai boneka pasif, melainkan sebagai CEO kreator yang aktif berpartisipasi dalam kreatif penciptaan Tuhan. Selanjutnya, proses penciptaan oleh Tuhan diasosiasikan dengan kreator jenius oleh seorang komposer atau penyair. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia dalam melakukan dan berpartisipasi aktif dalam proses penciptaan kreatif oleh Tuhan. Berdasarkan pemikiran tersebut, disebutkan bahwa Muhammad Iqbal itu termasuk ke dalam pengikut panteisme. Pemikiran yang kedua yaitu ego. Seluruh sistem pemikiran Muhammad Iqbal tidak lepas dari yang dinamakan dengan ego. Hudi artinya pemikiran tentang ego. Hudi sendiri berasal dari turunan kata atau bentuk kecil dari kata hudu yang artinya Tuhan, sedangkan hudi sendiri berarti pribadi, diri pribadi atau ego. Hudi secara metafisika adalah perasaan aku yang tidak dapat dijelaskan dan menjadi basis keunikan masing-masing. Sedangkan secara etik bermakna realisasi dan penegasan diri agar mampu memperbaiki diri manusia itu sendiri dan juga untuk membantunya meraih kebesaran anugerah Tuhan. Ego adalah intisari wujud kepribadian. Ego manusia adalah puncak kesempurnaan ego, dan metafisika Iqbal mengenai ego atau mengenai diri pada intinya berbicara mengenai filsafat manusia tentang diri. Ego manusia itu nyata dan ego sendiri bisa dilihat secara langsung melalui intuisi. Adapun aktivitas ego pada dasarnya merupakan aktivitas kehendak seperti tindakan. Iqbal mengatakan bahwa Tuhan merupakan ego mutlak atau ego tertinggi, dan dari ego tertinggi itulah ego bermula. Pemikiran Iqbal yang ketiga adalah insan kamil. Puncak pemikiran Iqbal mengenai ego adalah insan kamil atau biasa disebut dengan manusia ideal. Nah, manusia ideal ini adalah khalifah wali Tuhan yang berada di bumi ini. Menurut Muhammad Iqbal, bahwasanya manusia ideal adalah manusia yang dalam jati dirinya terdapat wawasan, kekuatan, perbuatan, serta kebijaksanaan. Dan seorang manusia ideal sangat mencintai kesulitan dalam perkembangan hidupnya. Dan juga seorang mukmin yang sudah mendapat predikat sebagai insan kamil tidak menjadikan agama sebagai dogma yang fikis, dan juga seluruh hidupnya dijalani dengan penuh semangat dan kreativitas sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.